warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa ya dengan saya, nama Heri Sunanto, terus alamat Desa Growong Lor, Kecamatan Juwana. Terus untuk mengajarnya, saya mengajar IPS, Mapel IPS kelas 9A sampai kelas 9F. Terus ini foto saya. Loh, betul apa salah ini? Maaf, salah foto. Yang betul ini foto saya sama dengan yang ada di video ya. Ini tidak ada rekayasa. Hanya saja ini wajahnya masih ya fresh. Kalau yang ini sudah terkontaminasi oleh polusi. Ya, berikutnya untuk hari ini kita pelajari tentang perubahan sosial dan budaya. Apa itu perubahan sosial, apa itu perubahan budaya, ya, nanti kita pelajari bersama ya. Ini yang akan kita pelajari. Yang pertama tentang perubahan sosial dan budaya itu sendiri. Terus yang kedua tentang bentuk-bentuk perubahan sosial dan budaya. Yang ketiga faktor penyebab perubahan sosial dan budaya. Terus faktor penghambat dan pendukung perubahan sosial dan budaya, dan nanti yang terakhir tambahan nanti kita bahas tentang dampak positif dan dampak negatif dari perubahan sosial dan budaya. Untuk yang pertama ini dulu tujuan pembelajarannya. Setelah selesai nanti kita mempelajari ini, nanti kalian diharapkan bisa satu memberikan contoh perubahan sosial dan budaya. Terus yang kedua menjelaskan perbedaan evolusi dan revolusi sosial dan budaya. Terus yang ketiga menjelaskan faktor penyebab terjadinya perubahan sosial budaya. Yang keempat menyebutkan faktor pendukung dan penghambat perubahan sosial dan budaya. Dan nanti yang berikutnya nanti dapat menyebutkan dampak positif dan dampak negatif dari perubahan sosial dan budaya. Ya, yang pertama kita bahas dulu mengenai bentuk-bentuk perubahan sosial dan budaya di masyarakat kita. Dilihat dari prosesnya. Jadi melalui prosesnya bisa dilihat yang pertama itu evolusi, perubahan yang terjadi sangat lambat. Pengertiannya bisa kalian baca ini ya. Perubahan evolusi merupakan perubahan yang lama dengan diikuti perubahan kecil. Pada evolusi, perubahan yang terjadi tanpa ada tekanan atau terjadi dengan sendirinya. Kenapa? Karena rakyat biasanya selalu berusaha menyesuaikan diri dengan keadaan atau kondisi yang baru timbul di lingkungannya. Terus yang berikutnya adalah revolusi. Perubahan yang sangat cepat, jadi cepat sekali. Ini pengertiannya ya bisa kalian baca juga. Merupakan perubahan yang terjadi secara cepat dalam dasar atau sendi-sendi pokok yang terdapat dalam masyarakat. Perubahan ini dapat direncanakan terlebih dahulu dan biasanya harus ada pemimpin kelompok masyarakat. Ada yang memimpin. Nah, ya ini lebih jelasnya kita lihat gambar yang ini. Evolusi itu contohnya seperti ini. Pengolahan tanah menggunakan masih tradisional manual. Terus sekarang ini ya, ini tidak serta-merta langsung cepat dari seperti ini, tidak, melainkan melalui suatu proses, ya, prosesnya seperti ini lama sekali, apalagi di Indonesia yang teknologinya memang masih tergantung banyak dari luar negeri. Terus yang berikutnya revolusi itu perubahan yang tadi yang cepat ya, perubahan yang cepat. Contohnya ini pertanian ke arah industri, ini kan cepat sekali ya, cepat. Misalnya ini sawah diuruk dirubah menjadi kawasan industri, ini kan butuh waktu yang sangat cepat. Paling hanya berapa tahun, 5 tahun saja sudah bisa untuk merubah sawah ini menjadi kawasan industri. Kalau yang di Indonesia banyak kawasan-kawasan industri, khususnya di daerah Jawa Barat, ada di Kerawang, ada di Bekasi ya, itu
Itu merupakan contoh dari revolusi, perubahan yang cepat. Bisa juga perubahan yang cepat itu contohnya perubahan ke itu di pemerintahan, pergantian presiden itu kan cepat, 5 tahun ganti kan cepat ya itu ya. Itu nanti pasti akan membawa dampak terjadinya perubahan sosial dan budaya di masyarakat kita. Nah, terus yang berikutnya, yang kedua, dilihat dari pengaruhnya. Ada yang pengaruhnya kecil dan ada yang pengaruhnya besar. Pengaruhnya kecil itu contohnya gaya rambut. Ambok kamu misalnya mau rambutnya gundul, mau rambutnya mohe atau rambutnya di kei talang, atau misalnya rambutnya di gambar-gambari, nah itu pengaruhnya kecil sekali bagi orang, paling hanya melihat rambutnya kok aneh ya, itu saja kan ya. Terus itu yang kedua yaitu pengaruhnya besar. Pengaruhnya besar itu contohnya industrialisasi itu kan pengaruhnya besar, yang awal mulanya banyak petani-petani yang masih menggarap sawahnya, tapi setelah ada industrialisasi dijual, nah untung banyak. Setelah untung banyak ya berubah, dia awalnya kerja di sawah terus kerja jadi buruh pabrik. Nah itu pengaruhnya besar. Terus ini penyebaran COVID ini ya semoga cepat berlalu COVIDnya. Ini penyebaran COVID ini lama, sudah hampir 1 tahun, mulai dari Cina dulu 2019, namanya COVID-19 karena awalnya memang tahun 2019 ya. Ini ya semoga saja cepat berlalu, kita bisa sekolah lagi ya, sapa dengan teman, dengan guru ya, kangen ya situasi sekolah seperti dulu lagi. Terus ini yang pengaruhnya kecil tadi ya, potongan rambut ini lho mbok arep rambutmu koyo ngene, arep kene kerewak bunder ya ndak masalah kan, paling hanya pengaruhnya terhadap kalian sendiri. Kalian nanti dilihat wah cah kok aneh gitu saja. Terus yang berikutnya pengaruhnya besar. Nah ini tadi ya gambarnya, ini menyeluruh satu dunia ini, sedunia ini merasakan dampak dari COVID-19, termasuk kita tidak bisa sekolah ya, ini termasuk karena dampak yang besar dari COVID-19. Berikutnya dilihat dari penyebabnya, ini ada perubahan yang dikehendaki. Ini ada yang merencanakan, biasanya direncanakan. Yang melakukan perubahan disebut agen of change atau agen perubahan. Ini biasanya pemimpin, ada yang dipercaya di masyarakat. Contohnya ini adalah program KB imunisasi, ini yang besok untuk menghambat penyebaran corona, itu nanti ada imunisasi ya. Terus yang berikutnya perubahan yang tidak dikehendaki, ini kuasa ilahi, jadi kita tidak bisa menolak. Contohnya bencana alam, bencana COVID ini juga, ini sebenarnya tidak kita kehendaki, tapi ya karena memang sudah ditakdirkan oleh Sang Pencipta terjadi bencana seperti ini, ya kita perlu waspada. Semoga saja kita semua tidak tertular virus ini, COVID-19 ini, dan bencana-bencana alam lainnya ya, karena memang Indonesia ini memang ladangnya bencana alam, jadi perlu kita waspada. Terus yang berikutnya ini gambarnya ya, KB ini direncanakan. Kalau yang tidak dikehendaki ini ya banjir, ini contohnya, kasihan ini ya, harus di atap-atap supaya tidak kedinginan. Ini kan kedinginan ini, mengkeret semuanya ini ya. Terus berikutnya dilihat dari hasilnya, perubahan sosial dan budaya. Yang pertama adalah progres ini yang sangat diharapkan oleh masyarakat. Ini membawa kemajuan dan menguntungkan masyarakat. Contohnya penemuan alat komunikasi, transportasi. Progresnya contohnya kalau kalian misalnya beli online ya, itu kan progres. Kalian bisa bisa beli
tanpa harus keluar rumah, tahu-tahu barangnya datang tinggal bayar. Nah, COD-nya ya itu. Terus yang regres itu yang mengarah pada kemunduran. Nah, ini biasanya karena penyalahgunaan perangkat teknologi. Contohnya tadi, kalian belanja online, sudah transfer uang, barangnya tidak dikirim. Nah, namanya penipuan. Itu namanya regres. Atau misalnya yang sering ya, berita-berita bohong atau hoax. Ini gambarnya contohnya. Progresnya dari dulu yang telepon, terus ya bisa melihat wajahnya, bisa say hello, atau misalnya seperti ini juga, ini kan juga progres. Nah, saya bisa dada gitu ya. Terus yang berikutnya regres itu mengarah pada kemunduran. Yang awal mulanya internet bisa digunakan untuk belajar, mencari uang, jual beli online, tapi malah digunakan untuk menyebarkan berita bohong. Jangan percaya berita-berita bohong yang sekarang beredar di WA atau di internet atau di YouTube. Itu mah kadang orang percaya dengan YouTube malah menyesatkan, karena memang pembuat YouTube ingin mendapatkan uang untuk kelangsungan hidupnya, maka kontennya dibuat yang menarik, bahwa itu beritanya benar atau hoax tidak tahu, yang penting dapat uang. Terus yang berikutnya, ini faktor penyebab terjadinya perubahan sosial budaya. Faktor dari dalam adalah perubahan jumlah penduduk. Semakin bertambah jumlah penduduk, otomatis akan berubah sosial dan budaya di masyarakat. Terus yang kedua, adanya pertentangan, contohnya perang, konflik, tukaran. Itu kan juga akan menyebabkan terjadinya perubahan sosial dan budaya di masyarakat. Terus pemberontakan, revolusi. Contohnya kalau dulu itu PKI, itu termasuk penyebab terjadinya perubahan sosial dan budaya. Yang berikutnya adalah penemuan baru atau discovery. Penemuan baru itu contohnya apa ya? Sepeda motor bisa terbang. Nah, itu kan ada. Ternyata sekarang di luar negeri sudah dibuat, ada pabriknya. Penemuan baru. Penemuan baru ada invention dan discovery. Untuk lebih lanjutnya nanti bisa kalian baca sendiri. Terus faktor yang dari luar, ini perubahan lingkungan alam, bencana alam dan lain sebagainya. Terus yang kedua peperangan, yang ketiga pengaruh budaya masyarakat yang lain. Pengaruh budaya masyarakat yang lain contohnya kalian meniru pakaian ala-ala orang luar negeri ya. Jadi orang luar negeri yang kelihatannya bagus kalian tiru. Contohnya lagi misalnya ini lagu yang ada di background saya ini kan dari Korea, mungkin kalian tiru-tiru biar putih seperti orang Korea, pakai gampeng, bedakan pakai gampeng, itu juga pengaruh budaya dari masyarakat yang lain. Terus yang berikutnya, ini faktor yang mendukung perubahan sosial dan budaya. Ini kontak itu berarti berhubungan dengan kebudayaan lain. Pendidikan yang sudah maju, orang yang sudah berpendidikan kan lebih mudah menerima hal-hal yang baru. Terus sikap menghargai karya orang lain, keinginan untuk maju. Terus yang berikutnya sistem yang terbuka pada lapisan masyarakat. Kalau dulu kan tidak terbuka, sistem kerajaan, sistem kasta. Kalau sekarang kan terbuka. Kalian yang miskin bisa jadi kaya, yang kaya bisa tambah kaya lagi. Itu terbuka sekali lapisan masyarakat kita. Bahkan kalau yang agama Hindu dulu, tapi kalau sekarang kelihatannya sudah berubah. Ada sistem kasta Sudra, Waisya, Ksatria, Brahmana. Itu di masyarakat Hindu zaman dulu. Terus penduduk yang heterogen itu beraneka ragam. Selanjutnya, terus orientasi ke masa depan. Jadi orang kalau mikirnya, besok saya mau apa ya? Besok saya mau apa? Itu jadi ingin lebih maju. Beda dengan ngelokro, turu wae. Belajar online, tinggal turu absen, turu meneh. Itu jangan seperti itu.
itu faktor pendukung perubahan. Terus berikutnya faktor yang menghambat perubahan. Nah, ini kebalikan dari tadi, yaitu sikap masyarakat tradisional, kurang berhubungan dengan masyarakat lain, adanya kepentingan yang tertanam kuat, ilmu pengetahuan yang terlambat, adanya prasangka buruk terhadap hal yang baru, adat atau kebiasaan, dan adanya rasa takut akan adanya kegoyaan integritas atau kesatuan bangsa. Ini dampak positif perubahan sosial budaya, bisa kalian baca ya, dan nanti bisa dibaca di buku paket. Buku paket sudah lengkap gitu. Syaratnya integritas masyarakat, kemajuan teknologi, tingkat kehidupannya lebih baik, pola pikir yang lebih maju, perubahan nilai dan tata sikap, menumbuhkan sikap menghargai waktu dan mau bekerja keras, munculnya sistem pembagian pekerjaan antara pria dan wanita ya, jadi tidak diskriminasi ini tidak terlalu besar terhadap wanita, sama ya. Terus dampak negatif perubahan sosial budaya, nih konsumtif termasuk kita ya, konsumtif kota nentek bingung, itu kan konsumtif. Terus ketertinggalan budaya itu ya, budaya luar negeri sudah maju, kita karena ikut-ikutan budaya luar, budaya kita malah hilang, lenyap ya. Terus dekadensi moral, apaan tuh? Itu adalah menurun atau merosotnya moral seseorang dari perilakunya yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Contohnya pergaulan bebas. Pergaulan kok bebas kok pergaulan, ya jangan dicontoh ya. Terus sikap individualis, sekarang itu kan cenderung sikap individualis, apalagi di kota-kota besar, sama tetangganya tidak kenal ya, tidak saling sapa. Terus kriminalitas ya, sekarang kriminalitas marak di berita-berita itu ya, karena memang perubahan sosial dan budaya di masyarakat kita. Terus gaya hidup dan kesenjangan sosial itu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan pada hari ini. Terus untuk tugasnya nanti bisa kalian lihat di Google Classroom, sudah saya sediakan ya, soal-soal nanti dikerjakan. Cukup sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.